Saya percaya kuasa Tuhan masih ada. Setuju, boleh katakan amin. Yesus kita masih bekerja. Satu waktu ada orang yang teks saya, dan beliau berkata, memang mujizat masih ada. Saya katakan ada, Pak. Kita tidak kejar mujizat. Mujizat itu mengejar setiap orang percaya. Setuju, boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat dia sang pembuat mujizat. Mujizat itu dibuat karena ada banyak orang yang tidak percaya bahwa ada Tuhan. Ada banyak orang mereka Kristen dan mereka tidak percaya. Buat apa saya sembah Tuhan? Buat apa datang ibadah seperti ini? Buat apa? Kayak buang waktu aja. Tapi kadang banyak orang yang lupa bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita itu luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Dia masih bekerja, masih ada mujizat. Boleh katakan dengan suara nyaring bersama dengan saya. 1, 2, 3. Masih ada mujizat. Sambil lihat kiri kanan kalau ada orang di sebelahmu, sama-sama katakan dengan suara nyaring. 3, 4. Masih ada mujizat. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mujizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Karena mujizat bukan hanya seorang lumpuh berjalan. Perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, mujizat terbesar ketika Anda dan saya mengalami Yesus secara pribadi. Itu mujizat yang paling terbesar. Ada banyak orang yang Tuhan perlu menyatakan supaya mereka boleh melihat di bawah kolong langit ini ada satu pribadi yang luar biasa. Tapi dia bukan hanya pembuat mujizat. Dia Tuhan yang membawa kita dari sini. Dia bawa sampai ke surga. Karena dia bukan raja yang hanya berkuasa yang kita tahu, tapi sampai di surga selama-lamanya. He is the king. Dia adalah raja yang luar biasa. Dalam firman Tuhan, Daud berkata apa, saudara? Ada satu ayat yang saya ingin bagikan. Boleh ditayang. Alkitab mencatat dalam Mazmur 24 ayat 3 berkata seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas, ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Pada zaman dulu, orang-orang kalau datang mencari Tuhan, itu ke gunung mana, ke gunung mana, ke gunung mana. Sebab itu Daud bilang begini dalam Mazmur 121, mataku dia melayangkan matanya, pandangannya, gunung mana ya yang bisa menolong aku? Gunung mana yang bisa tolong buat mujizat? Gunung mana yang berkuasa? Dikatakan matanya dia layangkan, dari mana bisa datang pertolongan? Tapi dari ujung kalimat itu berkata, tapi pertolonganku adalah datang dari Tuhan semesta alam. Jadi dia tahu bahwa bukan dari gunung yang mana, tapi dari Tuhan akan datang pertolongan satu-satunya. Dan Daud bilang, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Kita tahu bersama bahwa kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan itu kemudian tidak tahan. Tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi Daud sedang menceritakan, Bapak Ibu, satu kisah bahwa siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan dan boleh ketemu Tuhan. Intinya seperti itu. Ayat selanjutnya bilang, hanya orang yang bersih. Dikatakan yang bersih tangannya, murni hatinya, itu yang akan melihat Tuhan. Saudara, menjaga hati itu sangat penting, Bapak Ibu. Kita bisa pulang dari sini kemudian tidak menjaga hati dan merespon dengan salah, sangat bisa. Tapi Alkitab bilang, yang akan melihat, artinya kita akan lihat muka dengan muka. Kita akan ketemu Tuhan. Dan dengan kata lain Tuhan lagi bilang, I am here, aku di sini, nggak jauh. Ketika kita menjaga hati, murni hatinya, tidak ada kandungan apapun, saudara, dan tidak menyerahkan diri kita kepada dosa, kepada hal yang jahat, kita akan dibawa oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Dia membenci dosa. Kadang-kadang kita suka lupa, ada orang berdosa, kita tengking orangnya, padahal dosanya. Dan itu urusannya bukan dengan kita, dengan Tuhan.
Kadang ada orang justru meninggalkan Tuhan, meninggalkan kita yang mungkin gereja bahkan, karena merasa ditengking. Padahal bukan orangnya, dosanya. Kalau maaf bicara, kalau ada orang yang mungkin dia keluar dari penjara, ketika bareng, kan gak ada yang tahu dia keluar dari penjara. Tapi ada seorang teman saya, dia bilang saya terhilang. Maaf, saya pernah ada di tempat pelacuran. Jadi ketika dia datang beribadah, orang yang kenal dia, pasti konotasinya, orang ini gak benar. Dia bilang, saya butuh Yesus. Dan orang lain tidak tahu kalau dia sudah meninggalkan hidup yang lama, sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi tetap dia bilang, pastor, tetap orang akan menilai dia negatif. Mungkin itu konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Dan dia bilang, nggak fair. Karena banyak orang yang jatuh, yang hancur, mungkin nipu, ataupun mungkin keluar dari penjara. Mereka justru nggak apa-apa. Tapi kita yang memang dosanya lebih kelihatan. Dia bilang, tidak banyak orang yang bisa mempercayai. Memang itu konsekuensi. Tapi beda dengan Yesus. Kalau Anda baca dalam Alkitab, Yesus ketemu orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak diindahkan, orang-orang yang dianggap sampah. Justru Yesus selalu ketemu orang-orang seperti ini. Orang-orang yang kelihatan di mata kita tidak punya harapan. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang yang dia secara keuangan dia sudah sangat minim. Dia tinggal di salah satu kos-kosan. Saya dan suami pergi dan dia sakit liver, parah, sudah kuning kurus, tidak ada yang mengurus dia, keluarganya jauh. Suatu waktu kami pergi bawa makanan, mendoakan. Tapi kan kita tidak pernah tahu ternyata Yesus memberikan dirinya berjumpa dengan anak muda ini. Udah jauh dari orang tua, dia hanya kerjaannya sederhana di tempat penyewaan PlayStation, game. Tapi saudara tahu, orang yang sederhana, orang yang merasa hancur, orang yang rendah biasanya tidak banyak orang ada di sana. Dan waktu itu kami hanya pergi ke tempat yang kumuh, sederhana. Kami berjumpa dengan anak muda ini. Kita pulang, nggak pernah tahu apa yang terjadi. Karena banyak kali saya ketemu dengan orang, mereka bilang, pastor masih ingat nggak? Saya dulu waktu doa, saya dulu yang sembuh. Saya dulu dokter vonis kanker tidak bisa punya anak. Ini anak saya udah 2, udah 3. Pastor masih ingat saya waktu itu. Saya waktu di Amerika dia bilang, dokter bilang udah tidak punya harapan punya anak. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu saya nggak sengaja datang, ya saya percaya bukan saya tapi Tuhan ya mendoakan orang lain juga banyak yang mendoakan. Dan kemudian dia nangis, dia nggak cerita, saya nggak pernah cerita tanya apa-apa. Dan ketika saya nggak sengaja ketemu lagi dengan bercucuran air mata, dia bilang, pastor masih ingat saya sudah punya anak. Dokter bilang tidak mungkin. Saudara lihat, Yesus masih berkuasa. Setuju? Boleh katakan amin. Dia hidup. Bahkan ketika kita nggak tanya, kita lupa. Mungkin ada di antara bapak ibu yang ditolong disembuhkan oleh Tuhan. Ketika ibadah selesai, saudara pasti banyak kesaksian. Nah saudara, anak muda ini yang kita ketemu di tempat peminjaan sewa PlayStation, beberapa tahun tidak bertemu. Suatu waktu dia DM, waktu itu dia hubungin saudara, bukan lewat telepon karena sudah lost contact. Dan kemudian dia ada di luar negeri dan dia mengundang saya dan suami. Dia katakan, saya tidak bisa berterima kasih, but come. Dia undang untuk datang. Sampai di sana kami melihat pertolongan Tuhan. Dia ada di luar negeri, dia bilang dia ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan dibukakan jalan. Dan dia menjadi tulang punggung buat keluarga. Dia diberkati oleh Tuhan, tapi tidak lupa dengan Tuhan. Saudara lihat Tuhan kita, Yesus kita dahsyat. Setuju? Boleh katakan amin. Bapak ibu saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia tidak lihat Anda siapa, dia tidak lihat kita ada di titik mana. Alkitab mencatat, dia katakan, jika Anda menjaga hati murni, pure your heart, murni, tidak ada urusan lain, tidak ingin menjahati orang, hanya ingin datang mencari Tuhan. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, saudara, dia katakan murni hatinya, tidak memberikan hidupnya kepada penipuan,
yang menjaga diri dari dosa. Ayat selanjutnya bilang apa? Orang-orang angkatan generasi seperti ini adalah orang-orang yang akan melihat berkat dan mengalami berkat daripada gunung Tuhan, tempat di mana setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Ayat selanjutnya bilang orang-orang ini adalah orang-orang yang menanyakan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh yeah. Kalau lain ditolong, katakan saya juga. Tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang angkatan orang ini yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bertanya Tuhan artinya kita jadikan dia prioritas. Suci boleh katakan amin. Sebelum Bapak Ibu ambil keputusan dalam usaha, dalam pekerjaan, di rumah tangga, di tengah badai, Anda menghadapi jalan buntu, tanya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara tidak akan pernah tidak ditolong. Orang yang bertanya. Bapak Ibu baca Mazmur 24, 25. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, ayat ini bilang gini, Daud bilang, orang yang rendah hati dan meminta petunjuk dari Tuhan, dia akan show, dia akan tunjukkan jalan yang mana. Salah satu anak saya, dia selalu bilang, Ma, confused sekali. Kadang-kadang harus mengambil keputusan, ini dari Tuhan atau bukan. Saya bilang, pray, doa. Dia gak pernah jauh. Dia gak pernah jauh. Kalau kita bertanya, dia menjawab. Yeremia 33 ayat 3 bilang, berserulah, cry out, dan aku akan memberitahukan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan kita besar, kapan? Ketika Anda bertanya, ketika Anda datang meminta petunjuk Tuhan, bahkan ketika tidak ada petunjuk, tidak ada arahan, dan saudara berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberitahu hal-hal yang besar. Bahkan Alkitab mencatat Yeremia 33:3, hal-hal yang belum pernah engkau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati. Paulus bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah aku pikirkan, itu yang kau siapkan, yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, bertanyakan Tuhan, cari Tuhan. Firman Allah berkata bahwa selagi hari masih siang, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Saudara, artinya dengan kata lain, kalau kita berhenti mencari Tuhan, kematian rohani sudah ada di ujung, sudah ada di ambang. Saudara, mencari Tuhan itu, Bapak Ibu, itu tidak ada bayaran. Bayangkan, kan dikasih misalnya 2 jam. Saudara ada waktu dengan Tuhan 24 jam. Saudara dikasih mungkin dalam 1 minggu bahkan. Ini bukan tiap hari Bapak Ibu, 1 minggu Anda dikasih waktu untuk mencari Tuhan. Sekalipun setiap hari kita akan berdoa, tapi kan kadang kita hari Minggu aja nggak ada waktu. Betul Bapak Ibu? Kita punya banyak urusan, kita punya banyak deal, kita punya banyak appointment dengan orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu, tiba-tiba saudara mungkin ada undangan, ada acara,
pernikahan dan yang lain. Tiba-tiba kita undang teman dan temannya itu tidak bisa datang. Ada glow ya, ada rasa aduh. Tapi ketika mereka bilang, I make it time, aku akan datang. Dari luar kota, aku akan datang. Senangnya kayak apa? Karena apa? Kita merasa dihargai. Sama Bapak Ibu, ketika kita meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah 2 hours, 2 jam, di surga tercatat semuanya. Setuju, boleh katakan amin. Itu yang saya selalu ingat. Seorang yang menanyakan Tuhan, yang mencari Tuhan, itu adalah angkatan yang akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Ayat selanjutnya bilang apa? Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya bilang bahwa kemudian kita dikatakan angkatlah kepalamu. Orang yang tertunduk karena kita merasa down, karena kita merasa sudah tidak mampu, atau mungkin kita sering direndahkan orang. Saya ketemu dengan beberapa teman, kalau ngobrol dia selalu nggak ngelihat, karena dia nggak percaya diri. Dia selalu merasa bahwa mungkin sering direndahkan pada zaman dulu, sehingga dia nggak berani untuk ketemu orang. Ada yang orang kalau ketemu orang telan-telan udah mau ngomong nggak berani, karena sering direndahkan, sering nggak dianggap, sehingga membuat mentalnya tidak berani untuk berdiri atau ketemu orang. Ada kadang-kala kita nggak berani ketemu orang karena kita merasa kita bukan siapa-siapa. Suatu waktu ada teman saya, dia bilang kalau dia pergi ke suatu acara dan isinya orang sukses, maaf, orang-orang yang hebat, dia kalau bisa pegang telepon seolah-olah ada orang yang lagi nelpon, padahal nggak ada. Karena apa? Dia minder. Dia ngerasa bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, let me tell you the truth. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan penilaian orang melihat status kita. Yang membedakan orang lihat, oh kita pakai baju apa, sepatunya apa, mereknya apa. Itu yang kemudian sering dinilai oleh orang lain. Sehingga ada banyak orang, ada teman-teman saya yang kemudian dia sampai kredit nggak berhenti kemana-mana supaya bisa diterima oleh teman-temannya. Sekalipun dia pakai mungkin KW, yang penting dia ingin untuk diterima oleh orang lain. Tidak perlu melakukan itu. Yesus menerima kita. Setuju, boleh katakan amin. Dia selalu bilang, Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga, nggak perlu tambah apa-apa. Kita ini mulia, dan kita adalah angkatan orang-orang yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dia katakan apa? Angkatlah kepalamu. Oh, Ibu boleh angkat kepala sama-sama. Kalau kita angkat kepala, yang kita cuma lihat Tuhan. Yang kalau kita angkat kepala, kita bisa lihat jalan di depan. Kadangkala kita tertunduk karena rasanya ingin menyerah. Pernah gak Bapak Ibu? Saya sering sekali kadang merasa udah lemes, udah loyo, udah gak punya harapan. Saudara, tapi di saat itu Tuhan ingat, angkat wajahmu. Ingat, aku menyertai engkau. Tidak ada orang yang dapat menghancurkan hidupmu kecuali engkau mengizinkan. Tidak ada orang yang dapat melemahkan imanmu. Tidak ada masalah yang dapat menggoncangkan imanmu ketika engkau izinkan. Kecuali kita izinkan. Tidak ada vonis dari dokter yang akan menghentikan kuasa Allah, kecuali memang kita tidak percaya kuasa Allah. Tidak ada sesuatu yang buruk akan terjadi ketika kecuali kita percaya itu. Tidak ada hal yang dapat menghancurkan masa depan kita kecuali you let it in, kecuali Anda mengizinkan itu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mempercayai ketika kita mengangkat wajah, kita melihat Tuhan Raja kemuliaan. Dia penolong, Dia segala-galanya, Dia pembuat mujizat. Dia tidak pernah terlambat menolong Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Ayat selanjutnya bilang apa? Dia katakan angkat wajahmu. Dia katakan bahwa lihat pintu-pintu yang sulit Dia akan buka, Pak. Anda tidak perlu susah payah lagi karena Tuhan yang berjalan di depan. Dan Dia yang membuka setiap pintu. Dia yang akan membuka setiap jalan yang tidak ada satu orang, no one. Tidak ada satu manusia siapapun. Iblis tidak bisa menutup jika Tuhan yang membuka itu. Saudara, kuncinya cari Tuhan, bertanya Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, jaga hati. Saya ketemu dengan seorang bapak yang dia bilang dia selalu dari dulu tidak mau jahatin orang. Yes,
Bapak akan tuai semua taburan yang pernah Bapak tabur. Itu saya percaya. Tadi saya share sama teman, ada saya kenal satu orang. Mama papanya cinta Tuhan dari dulu. Dari dulu. Keluarga sederhana, mama papanya melayani Tuhan, enggak berhenti. Alkitab bilang, generasi kita akan menuai anak cucu orang benar. Itu pasti. Dan saya melihat anak-anaknya dibukakan jalan oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu orang tua yang Anda rindu melihat anak-anak kita yang akan tuai. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Yes. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang tim Passion Worship. Tidak pernah satu hal apapun yang Anda dan saya lakukan menjadi sia-sia di mata Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang mencari Tuhan, dia katakan ayat selanjutnya, saudara kalau baca dikatakan bahwa angkatlah wajahmu. Dia katakan, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah. Dikatakan hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk siapa? Raja kemuliaan. Kalau Raja kemuliaan menyertai kita, artinya dia buka pintu dan engkau akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat. Itu terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dengar sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi dari Jakarta. Haleluya. Saudara, saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya orang yang mencari Tuhan, engkau akan menuai, engkau akan melihat semua kebaikan, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa pintu-pintu yang berabad-abad tersembunyi, tertutup, jalan-jalan yang tidak pernah engkau pikirkan, dia akan buat, dia akan nyatakan bagi setiap orang. Yang setuju boleh katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ada anak muda, remaja, ada orang tua, ada remaja, ada orang lanjut usia. Tidak ada satu hal apapun yang Anda pernah buat untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Allah, untuk menjaga hati saudara, yang pernah terlewatkan. Setuju boleh katakan amin. Amin. Hitung-hitungan cari Tuhan, jaga hati. Engkau akan melihat pintu-pintu, dia katakan yang tertutup berabad-abad. Bapak Ibu akan lihat, engkau akan mengalami berkat dari gunung Tuhan. Engkau akan melihat Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan. Dia akan pegang jalan-jalan masa depan. Dia akan tolong. Shandarata kaya rana
nama Yesus, tidak ada satu orang pun yang tertunduk dalam ketakutan. Kami akan mengangkat wajah karena Tuhan yang mengangkat wajah kami. Alkitab mencatat kami tidak akan pernah dipermalukan. Karena mungkin kita pernah, Bapak Ibu pernah dipermalukan. Izinkan tangan Tuhan mempermuliakan namanya lewat saudara. Itu hanya kesempatan supaya dia bisa buat mujizat. Ada di antara saudara engkau sering mengalami pintu-pintu yang sulit. Bapak Ibu, kita ada di jalan yang sama. Kita menghadapi musim yang sama. Tapi izinkan Raja kemuliaan pegang kendali, Bapak Ibu. Esok hari, your tomorrow akan menjadi bagian Tuhan yang bekerja. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat dari depan sampai ke belakang, sampai yang menyaksikan tayangan pada saat ini. Kami berdoa, Roh Kudus, Engkau jangkau, tidak ada batasnya. Engkau tahu setiap kebutuhan umat-Mu, setiap pergumulan, tidak ada yang terlewatkan. Kami janji jaga hati, kami janji cari Tuhan, kami janji menanyakan Engkau, kami janji hidup benar, sehingga kami adalah angkatan yang akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bukan hanya kami, tapi anak cucu kami akan mengalami berkat daripada Bapa. Seumur hidup kami akan lihat berjalan dengan wajah terangkat,